Pak Aji Wiranto, silakan. Kenalkan, nama saya Aji Wiranto. Saya mengajar di SD Negeri 2 Restu Baru Rumbia, Lampung Tengah. Saya mengajar dan juga belajar. Saya ini anak didik SD 2, jadi tetap mengajar di situ dari kecil, ya belajar di situ, yang ngajar di situ. Jadi saya paham benar sekolah itu. Jadi untuk mengajar PAI-nya saya dari tahun 2021 diangkat P3K ini. Sebelumnya saya ngajar kelas, Pak, karena guru agamanya ada 2, saya disuruh ngajar kelas, gitu. Itu saja, Pak, perkenalannya. Terima kasih. Oke, kenapa baru PPG sekarang, Pak? Padahal aja udah lama ya. Ya, karena yang PAI-nya, yang PPG dari dulu saya guru kelas, Pak, nggak kepanggil, gitu. Oh, gitu. Oke, Jadi sedangkan saya S1-nya PAI, ada 2 orang, gitu, yang teman saya yang kepanggil. berkah berarti. Terima kasih ke Prof. Nirva ini yang memfasilitasi teman-teman guru ini sehingga bisa terpanggil PPG pada kesempatan kali ini. Iya. Baik, izin Pak Aji Wiranto bisa berbagi baik dengan kami. Jelaskan inovasi apa yang Bapak gunakan dalam memilih model pembelajaran. Kemudian bagaimana inovasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas pembelajarannya. Bapak itu bagaimana caranya sih memilih model pembelajaran. Kemudian setelah saya memilih ini ternyata itu terbukti bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi bagaimana Bapak menentukan awalnya dengan materi yang Bapak pilih tadi? Izin menjawab, Pak Ustadz. Gitu. Inovasi dalam pembelajaran yang saya pakai, yang saya gunakan adalah pembelajaran berbasis proyek. Kadang-kala juga pembelajaran daring, penggunaan teknologi juga saya gunakan, kadang-kadang karena keterbatasan alat juga internetnya. Kemudian pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berkolaboratif dengan murid-murid, murid sesama murid, murid dengan guru. Sehingga dengan pembelajaran yang berkolaborasi dengan penyelesaian masalah, dengan pengadaan masalah, murid dapat menyelesaikan masalah dan menemukan masalah-masalah baru dan cara menyelesaikan masalah baru itu. Kemudian secara ini, pembelajaran inovasi yang saya sampaikan berbasis proyek ini dan saya gunakan ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak karena dapat mengembangkan keterampilan praktis dan kritis yang diperlukan oleh anak-anak di dalam pendidikan mereka. Jadi untuk memperdalam pengalaman mereka saya berikan, misalkan saya berikan satu masalah dan saya bentuk satu kelompok, dan setiap kelompok itu diberikan satu masalah yang berbeda, dan setiap orang memiliki atau diberikan satu keahlian masing-masing, dan mereka akan menyampaikan di depan kelas. Jadi inovasi itu yang saya berikan kepada anak didik saya. Baik, Pak Aji, izin konfirmasi. Ya. Tadi anak-anak diberi dengan pendekatan berbasis proyek ya. Ya. Anak-anak diberikan masalah gitu. Kira-kira relate nggak dengan PJBL? Kalau di sini saya menyampaikan dengan PBL, Pak. PBL atau project atau Saya proyek? PBL, Pak. Oh, tadi karena yang terucap yang saya tangkap tadi proyek itu berbasis proyek gitu. Masalah apa yang Bapak utarakan ke anak-anak untuk mereka sama-sama pecahkan? Misalkan kalau kemarin dalam briefing itu kan saya menyampaikan tentang salam. Nah, saya berikan kepada mereka itu setiap kelompok bagian-bagian pertanyaan. Jadi mereka akan menemukan dari permasalahan yang saya sampaikan di pertanyaan itu. Misalkan apa makna atau arti dari kata salam kelompok 1, kelompok 2, bagaimana, Baik, kapan kita ucapkan salam gitu. Pak Aji Wiranto, kalau Ya. misalnya apa arti salam, itu masalah bukan Pak? Oh, bukan ya Pak ya? Bukan itu Pak, bukan masalah, itu pengertian Pak. Bukan masalah itu Pak. Salah Pak.
Masalahnya, misalnya, oh kami ketemu sama Pak ini misalnya Pak Bambang ketemu Pak Aji Wiranto, Pak Bambang udah mengucapkan salam, tapi Pak Aji Wirantonya nggak mau jawab, malah melengos atau memalingkan wajahnya. Ini gimana nak, masalah seperti ini nak, siapa yang dosa nih? Misalnya gitu. Iya, iya. Apakah berdosa Pak Bambang tadi mengucapkan salamnya atau Pak Aji Wirantonya yang berdosa tidak menjawab salamnya? Itu kan mungkin diganti dengan nama anak-anak kita akan lebih mendekatkan apa yang ingin kita berikan ke anak, itu bisa nyambung gitu loh. Salam, masalahnya kan orang buat mengucapkan salam nggak dijawab, itu masalah nggak itu? Kalau bagi Pak Wiranto misalnya apa pengertian salam itu masalah, ya masalahnya udah selesai dari dulu Pak. Bukan Ya, masalah gitu. itu. Iya. Atau misalnya Pak, ini kemarin Nak Bambang mengucapkan salam pada si Petrus misalnya. Sedangkan Petrus kan agamanya non-muslim. Gimana nih masalahnya ini nih? Kira-kira Bambang itu alim atau gimana? Saya gitu bisa nanti berkembang dilempar-lempar masalah lain yang nanti anak pun akan jawabannya macam-macam, dan mereka pun sesuai dengan literasinya yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka pernah alami, nanti akan keluar gitu loh. Memantik mereka tuh belajar ngomong juga. Itu ya, Ustadz Aji Wiranto. Mungkin satu lagi dari kami terkait dengan perangkatnya. Tadi sudah memilih PBL sebagai salah satu strateginya. Sebelum kita menentukan atau memasuki kelas, kita kan sudah belajar tentang teori-teori belajar. Kalau misalnya teori belajar konstruksivisme sudah pernah dengar Pak? Pernah Mas, dengar. Apa yang bisa kami recall kembali, kita ingat kembali tentang konstruktivisme? Teori konstruktivisme adalah teori yang mengutamakan peran anak didik untuk menemukan pengetahuan baru, begitu Pak. Jadi mereka kita berikan satu permasalahan yang dimana permasalahan itu mereka akan selesaikan secara berkelompok atau individu. Gitu, dengan pengembangan pemikiran mereka, anak didik kita itu. Jadi konstruksif ya, membangun lagi pemahaman mereka gitu. Pemikiran mereka sendiri. Nah, setelah itu baru kita kasihkan penilaian setelah selesai mereka presentasi di depan kelas begitu. Keren loh Bapak ini. Makasih ya Pak ilmunya Pak. Oke, bisa dibuka Al-Qur'annya Ustadz Aji Wiranto, surat Al-Humazah. Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu aqlada fala layumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddada. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Bapak Aji. Mungkin untuk kita semua mungkin harus sering mendengarkan bacaan orang lain, mengaji lagi bacaan kita, sehingga mungkin ada hal-hal tipis dan kecil, mungkin panjang pendeknya nanti
lumazah, walaupun mungkin niatnya satu harokat, satu setengah ketukan, setengah alif, mungkin karena mungkin agak latah, jadi kesannya agak lebih panjang, kayak satu setengah gitu ya. Iya. Jadi mungkin ada hal-hal yang nggak perlu dipanjangkan, itu nanti jangan sampai turun lagi. Dan karena Bapak ini mengajar di sekolah yang dulu tempat Bapak, ini kan luar biasa nih. Bagaimana alumni-alumni turut membangun dan meningkatkan mutu madrasah, mutu sekolahnya, sehingga sekolah Bapak menjadi sekolah favorit yang orang tua ingin mempercayakan anak didiknya, anak-anaknya sekolah dan belajar dengan Bapak gitu ya. Insya Allah. Dengan wisuda tahfiz dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan Al-Quran ini, izin memperdalam. Di ayat pertama itu ada bacaan lumazatin. Kenapa dibaca lumazah, Pak? Jadi H. Karena diwakafkan Pak taknya itu. Jadi H dianya. Oh, jadi H. Itu huruf apa namanya, Pak? Tak marbutoh itu. Alhamdulillah, luar biasa. Ini ada pengalaman guru agamanya. Kemudian alladzi, di mana maharijul huruf zal ya, Pak? Ya Pak? Maharijul huruf zalnya di mana? Kadang-kadang anak-anak kita ini keliru antara zal, dal sama zal gitu kan. Iya, itu yang susah membedakan Pak itu. Nah, gimana kita membenarkan bacaan anak? Setidaknya kita kasih tahu anak maharijul hurufnya huruf zal di sini. Di ini Pak, di ujung langit-langit dekat gigi. Jadi pasnya gimana, Pak? Ya. Nanti biar anak nggak ngerawang-rawang gitu. Di langit-langit ujung gigi itu loh Pak. Gimana itu nyebutinya itu? Ujung gigi yang mana, Pak? Depan, atas sama bawah. Depan itu ada dua, Pak. Atas. Iya. Jadi huruf zal itu makharijul hurufnya ujung lidah itu berada di belakang gigi seri bagian atas. Alladzi, zi. Kalau itu kita sudah benar tempat duduk lidah kita di mana, insya Allah bunyi yang keluar pun betul. Nggak alazi, nggak aladi, alladzi, ya, zal. Oke. Nanti anak-anak kita ditekankan lagi Pak, karena kita yang bertanggung jawab untuk kefasihan bacaan Al-Quran anak-anak di lembaga kita, di sekolah kita gitu ya. Ya insya Allah Pak Ustaz. Pak Haji Wiranto sudah masuk surga ditarik ke neraka lagi gara-gara Pak Haji nggak benerin. Insya Allah enggak ya. Pak Haji sudah memberikan yang terbaik. Oleh karena itu mari selalu kita mengupgrade diri kita, selalu belajar. Terima kasih Pak Haji, silakan ditulis surat Al-Humazahnya. Selanjutnya orang ketujuh di grup kita Ibu Titi